Daya. Diinformasikan kembali pelayanan terbang eksekutif KMP Bandungan Citra Selatan. Oke Bang, izin namanya siapa? Tommy. Tommy. Dari Kalianda mau ke Jakarta. Bang, ini kan Gunung Anak Rakatau ini lagi erupsi nih Bang, sedikit erupsi. Penyeberangan gimana ini? Ya agak takut juga sih Bang kita nyebrang. Soalnya kan anak Gunung Krakatau lagi erupsi sekarang. Takutnya tiba-tiba ada gelombang besar gitu kan di tengah laut kan. Udah ngeri kitanya. Terus ada imbauan nggak Bang dari petugas-petugas? Saat ini kayaknya belum Bang. Masih belum ada himbauan. Informasi itu taunya dari mana Gunung Krakatau erupsi itu? Dari Facebook. Saya lihat scroll di Facebook itu katanya Gunung Anak Krakatau itu lagi erupsi katanya. Abang sering nyebrang Bang ya? Ya, sering sih Bang, seminggu itu kalau paling 3 hari ada peringatan. Biasanya untuk berhati-hati kitanya di sana. Pada ada kendala Gunung Anak Krakatau ini kan lagi erupsi gini kan. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan modus operandinya, tersangka memasuki toko Mas Pucung Jaya ya, yang berada di Pasar Pucung ya, dengan melompati etalase toko lalu menodongkan pisau ke arah korban. Namun karena korban mencoba menepis atau melawan, tersangka menendang korban di bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 kali hingga korban terjatuh. Setelah itu tersangka mengambil uang yang ada di dalam laci etalase toko emas tersebut dan akhirnya melarikan diri sehingga akhirnya tertangkap oleh warga. Kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 sekitar pukul 14.30 dengan inisial tersangka RWP. Usia saat ini 40 tahun. Barang bukti yang berhasil kami amankan ada 1 buah tas punggung berwarna biru, 1 buah senjata tajam jenis pisau dapur, dan 1 buah pistol mainan berwarna hitam. Dari kejadian tersebut kami kenakan pasal 479 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Demikian, terima kasih. Itu toko emas atau apa? Toko Mas. Toko emas ya? Toko Mas. Korban Jadi, cewek cowok? Korban laki-laki. Ya. Jadi pelaku ini langsung melaksanakan aksinya ya dengan melompati etalase toko dan langsung menodongkan pisau dapur. Pisau dapur karena korban ini menepis tangan daripada pelaku sehingga pelaku menendang dada bagian kiri sebanyak 1 kali sehingga terjatuh korban. Dan akhirnya korban menyampaikan kepada pelaku atau tersangka untuk ya udah silakan aja mengambil karena daripada mungkin nyawanya yang terancam. Jadi setelah begitu kabur
lanjut korban berteriak kepada warga sekitar. Kalau pistol ini buat mengancam juga Pak, pistol. Mengancam juga. Jadi setelah pakai pisau, terus yang kedua ketika akan kabur ya pakai pistol. Sempat diledakkan gitu, sempat dipetaskan nggak? Enggak ke warga yang mengejar. Oh, oke. Jadi pistol ini fungsinya untuk menakut-nakuti kepada warga yang mengejar. Tadi sempat diletupkan katanya. Sempat ditutupkan nggak tadi? Ya. Sempat ditutupin ya? Sempat ditutupkan. Berapa kali bang? Nanti kita tanya sama ini ya, sama sebentar. Kan penegasan berarti diambil hanya uang atau sama apa ya? Hanya uang. Hanya uang. Kurang lebih dari pengakuan korban itu 20 juta. Alasan dia tidak ambil perhiasan? Ini kasih ke pelaku ini pepet ya, sudah apa namanya, ibaratnya sudah buntu. Dia ada terlilit utang. Ratusan juta. Cukup kan, Pak? Cukup ya? Masuk, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya hari ini baru berkunjung karena kesibukan di Jakarta tempat lain. Nama saya Pusawati Pakasi Pak Syarial. Kita dari Pemerintah Pusat tidak dibantu. Nah, memang dari sisi teknis sebenarnya jembatannya sudah tidak mungkin untuk dipakai. Tapi karena kemudian Pak Syarial beserta warga masyarakat begitu gotong royong, kemudian memperbaiki sendiri, ya tugas kita kemudian memberikan support maksimal sehingga apa yang sudah dikerjakan masyarakat bukan menjadi sia-sia, tapi tetap bisa dipakai walaupun secara terbatas. Amin. Motor, ini cuma mobil penumpang, mobil barang gitu ya. Jadi itu nanti akan kita batasi. Nah untuk kekuatannya saya tadi sudah bicara dengan Pak Balai pada jembatan di bawah itu akan kita pasang lebih kuat lagi daripada sekarang. Ini masih sementara. Di bawah itu ada semacam tiang-tiang gitu, tapi itu sebenarnya sementara. Nanti PTPP akan menggunakan itu lebih bagus lagi.
Tapi tetap jadi sementara waktu saya minta PTK untuk melakukan kontrol rutin. Jadi kalau misalnya memang dirasa itu akan membahayakan masyarakat, ini sementara waktu stop. Sementara waktu perbaikan kita lakukan di bawah. Perbaikan kita lakukan di bawah sehingga bangsa masyarakat lewat, harapannya nggak jadi masalah. Bapak-bapak ibu yang bisa lihat sungai ini kan main kencang tuh. Tapi pada kondisi belum hujan. Kalau hujan saya takutnya lebih kencang, kemudian melebar dan menghantam abutmen dan fondasi yang ada di bawah ini. Nah, itu kita takutkan sebetulnya. Aku juga ketemu Pak. Aku juga ketemu. Aku ini. Aku ada 6 Pak. Aku ini apa? Aku ya. Personil kami mengamankan pelaku yang akan melakukan curanmor di wilayah Semboro, yang mana personil pada saat itu melakukan penyelidikan, yang kemudian berpapasanlah dengan 2 orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Dilakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan karena memang dikenali ciri-ciri berikut dengan postur tubuh, sehingga yang bersangkutan dilakukan penangkapan pada saat itu. Pada saat dilakukan penangkapan, 1 orang berhasil melarikan diri dan satunya berhasil diamankan. Yang mana kemudian kita lakukan penggeledahan, didapati yang bersangkutan kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit yang disembunyikan di balik badannya. Berikut dengan kunci T dan sepeda motor. Selanjutnya dari keterangan yang bersangkutan pada saat kita lakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan pernah melakukan aksi curanmor di wilayah Semboro. Dan pada saat diamankan, yang bersangkutan akan melakukan aksinya, namun terhalang oleh kegiatan kita yang melakukan penangkapan terlebih dahulu. Dan gerak-geri pelaku yang diamankan ketika akan ditangkap yang curigai bagaimana? Ya, jadi pada saat itu personil berpapasan dengan yang bersangkutan, yang pada saat itu yang bersangkutan hilir mudik di wilayah Semboro. Sehingga kemudian karena kecurigaan tersebut dan personil juga mengenali diantaranya merupakan pelaku, maka kemudian yang bersangkutan dilakukan penangkapan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.